Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadatun Hasanah kelas S6 akan menjelaskan kembali tentang peradaban Islam periode kenabian yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Metode yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Yang pertama, rahasia atau sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan orang pertama yang dia ajak untuk mengikuti adalah istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Kedua, terang-terangan di Mekah. Dan yang ketiga, terang-terangan di luar Mekah, seperti mengajak jamaah haji dari luar Mekah untuk mengikuti ajarannya. Konten dakwah di Mekah. Yang pertama, pendidikan tauhid, yaitu tentang keesaan Allah, tentang Allah itu hanya satu dan yang berhak disembah itu hanya Allah, tidak boleh menyembah berhala ataupun batu. Keyakinan tentang hari kiamat dan hari pembalasan, dan meyakini bahwa Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian harus yakin kalau Allah itu mempunyai malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya masing-masing. Kemudian ditanamkan ajaran saling tolong-menolong dan menghormati satu sama lain. Kemudian yang kedua, pengajaran Al-Quran tentang bagaimana cara menulisnya, cara membacanya, dan bagaimana cara mengamalkannya. Bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika masih di Mekah. Yang pertama, lunak, adalah menolak dengan baik. Jadi orang-orang itu menolak, hanya sekedar menolak saja, tidak membantah ataupun berkata-kata dengan kasar. Yang kedua, semi lunak. Mereka menolak tapi dengan fitnah, sembari memfitnah dari belakang dengan mengatakan bahwa Rasul itu berdusta, Rasul itu berbohong, dan menyebarkan isu-isu tentang Nabi itu mengada-ngada dengan ajarannya yang dia sebarkan itu. Dan yang ketiga, kasar atau keji. Perilaku ini seperti perilaku Abu Jahal dan Abu Lahab, sangat keji, bahkan mereka berencana untuk membunuh Rasul karena tidak setuju dengan ajarannya tersebut. Faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan mereka menolak ajaran Nabi, yang pertama itu bidang politik kekuasaan. Mereka itu takut kalau Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk tunduk kepada Allah, mereka yang mulai mengikutinya itu tidak jadi tunduk lagi kepada mereka yang mempunyai kekuasaan. Dan mereka juga takut kekuasaannya itu akan runtuh karena Nabi SAW. Yang kedua, sosial atau persamaan derajat sosial. Jadi dianggap mengancam posisi-posisi mereka yang mempunyai status sosial tinggi di era itu. Yang ketiga, agama dan keyakinan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mereka itu mempunyai banyak Tuhan atau menyembah berhala dan batu serta Tuhan-Tuhan yang lainnya. Mereka itu kekeh dengan agama mereka sendiri. Yang keempat, budaya atau budaya yang telah dibawa oleh nenek moyang mereka. Jadi ajaran Nabi benar-benar bertentangan dengan ajaran budaya mereka. Jadi mereka tidak bisa nerima dan tidak bisa mengikuti ajaran Nabi. Kelima, ekonomi, terutama untuk kelompok pematung. Berhala-berhala yang mereka sembah sebelumnya itu pasti ada yang membuat, dan yang membuatnya itu khawatir bahwa berhala-berhala mereka nantinya tidak akan laku karena mereka sudah menyembah Allah, seperti itu. Dan para saudagar, mereka takut bahwa yang akan menguasai nantinya itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian fase Madinah. Jadi hal yang pertama Nabi Muhammad SAW lakukan ketika sampai di Madinah adalah mendirikan masjid. Masjid itu digunakan sebagai tempat untuk membangun peradaban Islam yang baru dan sebagai pusat penanaman nilai-nilai Islam. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dengan tujuan untuk memperkuat persatuan. Kaum Muhajirin itu sendiri adalah sahabat Nabi yang dari Mekah ikut berpindah ke Madinah. Kedua, membuat perjanjian untuk saling membantu antara kaum muslimin dan kaum non-muslimin. Perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah. Keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah dalam rangka untuk sama-sama mempertahankan Madinah dari orang luar atau dari ancaman luar, dan bersama-sama membangun Madinah untuk lebih maju dan sejahtera lagi.
Keenam, memperkuat pertahanan militer. Yang terakhir, pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama, mendirikan madrasah ilmiah atau disebut dengan Madrasah Al-Arqam, Madrasah Masjid Nabawi. Kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Jadi semuanya sesuai arahan dari Nabi Muhammad SAW. Ketiga, penerapan syariat Islam, seperti bagaimana cara sholat yang benar dan zakat, puasa yang benar, dan kehidupan berekonomi juga, serta bisnis seperti asuransi semacam itu, dan kehidupan pernikahan juga yang sesuai dengan syariat Islam. Keempat, pemeliharaan Al-Quran. Nabi Muhammad pada waktu itu mengajak untuk menulis dan menghafal Al-Quran. Kelima, peningkatan harkat dan derajat wanita. Jadi wanita yang dulu selalu diinjak-injak harus dihormati dan diberi hak selayaknya manusia biasa. Keenam, pengajaran baca dan tulis. Ketujuh, pembangunan masjid. Masjid ini sendiri bermanfaat untuk beribadah, belajar, dan juga tempat bertemu orang-orang, dan untuk memutuskan suatu masalah. 8. Pengembangan sastra. 9. Penghapusan perbudakan. Jadi pada waktu itu budak-budak sudah mulai banyak yang dibebaskan. 10. Pengembangan teknik perang dan diplomasi luar negeri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.